Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan dari yang setiap kita ucapkan kepada kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua digolongkan menjadi pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berdoa memohon kepada Allah agar kelak nanti di hari kiamat kita semua dapat dikumpulkan dalam barisan Nabi kita Muhammad SAW. Kita mendapatkan pertolongan dan syafaatnya. Allah masukkan kita ke dalam syurga bersamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita hormati, kita muliakan guru-guru kita tercinta, wabil khusus hadir bersama Haji Faisal. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat badan beliau, juga Ustaz Haji Abdul Ghafur, Ustaz Haji Abdul Rahman, Ustaz Haji Ibrahim. Semoga semua diberi panjang umur, sehat afiat, dan khusus untuk Ibunda Dr. Anda Raja Seperti semoga Allah panjangkan umur beliau, disehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan para hadirin hadirat, para asatidzah, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semuanya yang hadir bersama Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajatnya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji kitab Adab Sulukul Murid. Kurang lebih sudah hampir 5 tahun kita pengajian malam Kamis. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan mudah-mudahan kita juga diberikan keistiqamahan. Kita sampai pada hal-hal yang terakhir dibahas oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Setelah bulan lalu kita membahas tentang guru, masih pembahasan mengenai guru. Beliau mengatakan wa'alam anna syekh al-kamil huwa alladhi yufiduhu. Ketahuilah bahwa seorang guru yang sempurna itu yang memberi faedah kepada kita, memberi manfaat kepada kita, memberi pelajaran kepada kita, bihimmatihi dengan semangatnya, wa fi'lihi dan perilakunya, wa gaulihi dan ucapannya. Artinya seorang guru itu apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan menjadi ilmu buat kita, menjadi contoh buat kita, menjadi teladan untuk kita. Makanya ketika ada orang ribut, lihat guru ribut, lihat ustaz ribut, lihat habaib ribut, lihatnya jangan yang ribut, lihat yang memberi contoh yang baik, yang memberi teladan yang baik, yang memberi akhlak yang baik. Wa yahfazuhu fi hudurihi wa ghaibatihi, dan menjagamu di dalam kehadiran dan juga di dalam kehadirannya dan ketidakhadirannya. Guru itu yang menjaga kita, artinya kita menjaga guru. Menjaga guru itu artinya selalu melazim guru, patuh di dalam kehadirannya dan ketidakhadirannya. Wa in kana al-murid ba'idan an syaikhihi min haitsul makan, walaupun seorang murid yang mana jauh dari gurunya, ya, karena kita ada yang belajar di mana belajarnya di mana gitu ya, jauh belajarnya jauh, terus
belajarnya jauh, kemudian dia pulang ke kampungnya, berarti jauh dari gurunya. Kayak dulu guru-guru kita Ustaz Abdul Rahman, ya Ustaz Abdul Ghafur, Haji Ibrahim, semuanya. Haji Faisal gurunya di mana belajar beliau, kembali lagi. Namun kalau seorang murid yang betul-betul tulus menjaga gurunya, maka dimanapun berada dia selalu melazimkan gurunya. Artinya gurunya ada bersamanya, mengikutinya, ajarannya, ya dia selalu membawanya. Namun falyatlub minhu isyarah kulliyah, ya minta juga sama guru. Ya kita udah ngaji nih, belajar, minta sama guru isyarah kulliyah, isyarat secara menyeluruh. Biar kita misalkan pergi kemana nanti ada apa yang terjadi atau apapun yang akan terjadi, kita minta isyarat petunjuk supaya kita nggak salah langkah. Ya, kadang kan ada orang gurunya masya Allah, muridnya langkahnya ngelantur. Ya, ada gurunya masya Allah, istiqomah, muridnya ngelantur. Ya, apa dari tanggapannya atau ucapannya atau apapun, maka kita perlu isyarat secara mulus supaya kita nggak keluar dari jalan guru. Wa adharu syai'in 'ala al-murid taghayyuru qalb syekh alaihi walau ijtama' 'ala islahi ba'da dhalika masyayikh al-maghrib wal mashriq wal maghrib lam yastati'uhu idza an yadha'ahu syekhu. Seorang murid itu jangan bikin kesel gurunya. Ya, taghayyur, ya merubah keadaan hati gurunya. Awal syekh paling bahaya itu kalau murid itu merubah hati guru, taghayyur qalbi syekhin alaih, hati guru sama muridnya. Jadi pengaruh kalau guru ridho sama kita, ilmu kita barokah. Tapi kalau guru nggak ridho sama kita, kesal sama kita, marah sama kita, bahaya. Sampai Imam Haddad bilang walau ijtama' ala islahihi, walaupun dikumpulkan untuk mendamaikan keadaan tersebut masyaikhul maghrib wal masyriq, dari barat sampai ke timur tuh ulama-ulama dikumpulin supaya ngedamain, nggak bakal dia bisa dapetin kecuali ridho gurunya. Ya, walaupun dia mau nyari guru dari mana. Makanya kita jangan bikin guru kita kesel. Kalau lihat orang-orang soleh dahulu kalau ngaji, masya Allah ta'adibannya semua, nggak mau bikin gurunya nggak kesel, nggak reto. Ya. Akhir zaman, akhir zaman orang nggak pentingin guru, nggak kenal guru, wala syekh. Ya mau ngaji juga susah. Jadi sekarang susah apalagi ngaji, speaker nggak boleh di luar. Dan orang dijauhin dari Islam namanya, dijauhin dari pengajian. Saya ingat dulu salah satu ucapan saya punya guru, ngajak dakwah walau yang ngaji berapa orang nggak istiqomah terus. Walaupun yang ngaji satu, walaupun nggak ada yang datang pengajian, nyalain speaker biar orang dengar. Nah, sekarang mau nyalain speaker nggak bisa. Ya, itu pengajian cuma suara dalam. Hakada ya Allah. Nah inilah yang kita dapatin. Saya punya tetangga saya non muslim. So, kalau hari rayanya nyalain speaker sekencang ini, saya nggak pernah. Bahkan saya diajarin sama abah jangan pernah ngeluh. Kita bertetangga, haknya dia nyalain begitu. Almarhum abah sampai ngomong bukan muslim. Ya kalau rasa hormat ya kita saling menghormati muslim. Hak ada ya. Wa'lam annahu yanbaghi lil murid alladhi yatlub shaykhan an la yuhakkima fi nafsihi kulla ma yudhkar bil masyayikhah wa taslik al murid hatta ya'rifa ahliyatuhu wa yajtami' alayhi wal qur'an. Kita nih kalau murid kita nyari guru terus disebut dong ada fulan, syekh fulan, guru fulan, kiai fulan, habib fulan, ustaz fulan. Kita nggak boleh langsung wah guru saya nih. Langsung wah udah deh saya ngaji dia aja sampai kita tahu benar-benar ahliyahnya, ya ahlinya dalam ilmu, dalam membimbingnya, baru kita boleh jadi dia guru. Kalau kita nggak tahu keahliannya gimana? Sekarang kan banyak itu mau jadi guru di YouTube, banyak tuh artis ngomongin agama jadi guru pantas ya.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlinya kalau kamu nggak tahu. Ya, kamu kalau nggak tahu sesuatu tanya sama ahlinya, jangan hanya sama yang bukan ahli. Ente mau urusan agama, tanya sama ustaz, sama kiai, sama mondok. Artis ditanya agama ngantur, kacau. Makanya mohon maaf, banyak kekisruhan, banyak kegaduhan, banyak keributan karena banyak orang yang bukan ahlinya berbicara tentangnya. Kalau dia ahlinya, dia pasti nggak akan berani untuk bicara. Ya, nggak berani. Oh, yang ahli ilmu aja nggak berani. Ditanya, mohon maaf nih masalah ini, wallahu a'lam. Ya nggak tahu. Ya, kata Imam Syafi'i kalimat wallahu a'lam setengah ilmu pengetahuan. Setengah ilmu pengetahuan dari kalimat saya tidak tahu. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Ya, berarti beraninya kita bicara kita nggak tahu itu yang hebat. Banyak orang nggak tahu tapi sok dia bicara. Saya kalau ada orang nanya di Instagram apa di mana nanya saya tentang hal yang saya nggak paham, hal yang saya nggak ngerti, saya nggak bakal jawab. Saya nggak tahu. Ya, bukan hal, bukan bidangnya. Banyak kan apa aja yang viral nggak ditanyain ke kita. Ya, segala macam dah ya. Sampai ada jamaah ngirim pesan Assalamualaikum Habib. Dan saya depan. Ya, Assalamualaikum Habib. Saya mau nanya obatnya jerawat apa ya? Ya bukan bidangnya, saya bukan. Mau nanya begitu sama dokter, bukan sama kita. Ya kalau saya menjawab ya udah banyak yang wudhu aja. Anda wudhu yang banyak. Ya. Jadi kita kalau mencari guru benar-benar kita tahu keahliannya dulu. Ya, hatta ya'rifa ahliyat. Wa yatami alaihi qalbu dan nyambung hati kita nyambung sama dia. Wa kadzalika la yanbaghi li syekh idza ja'a al-murid yatlubu at-tariq. Begitu juga guru kalau murid datang minta bimbingan, tunjukin saya jalan, saya pengen jadi orang baik, itu nggak boleh langsung menerima murid hatta an yusmah lahu biha min qabli an yahtabira sidquhu fi talabi. Jangan kita menerima murid, ya, jangan kita mendamaikan diri kita menerima murid sampai kita bisa menguji kejujuran dan ketulusan hatinya dia dari itu. Benar nggak dia mencari itu? Ya, murid, makanya jujur sekarang murid susah. Kalau jamaah banyak, jamaah pengajian banyak, murid berat. Ya, namanya murid kan berarti udah berisnadkan, bersandarkan dengan nama guru. Dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas belajar dengan gurunya Sayyidina Zaid bin Thabit bin Harith. Sayyidina Zaid bin Thabit, ya, belajar sama Sayyidina Zaid bin Thabit itu duduk depan pintu rumahnya di tangga nungguin. Sampai kadang-kadang nungguin sampai apa? Gurunya cuci tangan tuh dilempar keluar tuh air kobokan, air kobokan. Dia terima di bawah. Tahu gurunya di bawah ada muridnya, cuman dites dulu, diuji dulu. Benar nggak dia mau? Sampai dulu dikisahkan siapa ya, salah satu ulama besar waktu nyari ilmunya itu dia nungguin gurunya di bawah tangga, jadi tangga rumahnya di bawahnya dia nungguin siapa orang naik turun semua ditungguin sampai selesai baru bisa naik. Sampai gurunya ngomong ayo belajar, diuji dulu. Orang sekarang nggak bisa diuji. Oh, ente diuji ngaji, ngapain gua ngaji di sini dulu? Untuk ngaji lah. Ujian kecil aja dah. Makanya subhanallah ilmunya barokah. Kita yang diuji ilmunya barokah. Sekarang kan dulu kita masih mondok diuji yang rotan, nggak hafal, dipukul kita jerotanin. Dulu sekarang yang jerotanin langsung lapor sama orang tuanya. Udah Pak, nggak usah sekolah lagi di sini. Jerotanin dulu begitu. Padahal bapaknya nggak tahu anaknya bandel. Ya, agak. Tapi barokah nyata. Ya, walaupun dengan hal seperti itu barokahnya nyata. Makanya perlu apa namanya? Perlu diuji dulu. Yastabir sidqa wa shiddati ta'attushihi ila man yadullu ala rabbih. Benar kan yang murid shiddati ta'attush dia betul haus. Dia betul-betul haus ilmu, man yadullu ala rabbih, supaya dia bisa ditunjuk ke jalan Allah. Dia mau benar-benar tulus mau ngaji, dia mau benar-benar tulus mau belajar, baru dah silakan. Hakim.
Hada kulluhu fi syekh tahkim. Nah, ini yang tadi kita bahas, sampai kita bahas bulan kemarin pengajian di Mausal Farhan juga. Ini berlaku kepada syekh tahkim. Jadi syekh itu ada dua, guru itu ada dua. Kita ngaji guru ada dua. Ada namanya syekh tahkim, ada namanya syekh tabarruk. Kalau syekh tahkim itu syekh yang menghukumkan kehidupan kita. Artinya apa? Kita ikut dalam jalannya, manut apa katanya, A, B, C, D begitu. Nah yang kedua namanya syekh tabarruk, syekh kita mengambil barokah. Nah yang kayak begini tadi, ente manut, ente mau ngelakuin apa aja isyarat. Bahkan orang-orang soleh dulu tuh, murid-murid tuh kalau mau apaan aja ngomong sama gurunya, guru saya pengen buka usaha, guru saya pengen nikah, guru saya pengen, semua gitu. Itu orang yang kalau dia mengakui gurunya sebagai guru tahkim, ya, dia guru yang memang udah dia menjalankan. Makanya banyak orang-orang soleh yang hebat, murid-murid yang hebat, seperti Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros itu setiap kita baca ratib dibaca Fatihah. Syekh Abdurrahman Abi Umar bin Abdul Rahman pasti baca Fatihah Syekh Ali Baros. Karena Syekh Ali Baros sudah menjadikan gurunya itu Syekh tahkim, ikut. Oh ya diangkat dari sampai Habib Umar bin Abdul Rahman bilang yang baca Fatihah saya nggak baca, Syekh Ali nggak sah Fatihah. Sampai hebatnya, karena murid derajatnya tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena menjadikan gurunya Syekh tahkim. Kita perlu ada Syekh tahkim itu kita hidup berkah. Saya jumpain ada orang di Bekasi ya, masuk Bekasi. Ada murid ngaji gurunya. Tuh dia benar-benar jadi gurunya Syekh tahkim. Apa aja dia ngomong. Suatu hari si murid beli mobil, bila Pak Dio, Fortuner Pak Dio. Gurunya keluar, Masya Allah, dia beli mobil, ya deh. Masya Allah, jelek tuh mobil jualannya, dijual lagi. Kalau tidak baru beli. Ada yang sudah menjadikan Syekh Tengwa itu barokah. Ya hidupnya barokah. Subhanallah kita nggak tahu. Ya ini yang kalau sudah menjadikan Syekhnya tahkim. Tapi nggak sembarangan. Nanti jadi makanya nyarinya juga ahliyah. Yang memang benar-benar keahliannya. Nah, kita misalkan kita ngaji sama guru mulia kita, kita jadikan Habib Umar itu Syekh tahkim kita. Apa kata Habib Umar kita ngikut. Bahasanya misalkan Habib Umar bilang udah begini ikutin jalan itu Syekh tahkim. Adapun Syekh tabarruk wa qad syaratu 'ala al-murid an yakuna ma'hu kal mayyit. Kalau Syekh tahkim ini seorang murid itu di hadapan gurunya seperti mayit, seperti jenazah. Dibelokin ke kanan, baina yadayil ghasil, di hadapan pemandinya. Anggap guru kita pemandi, kita mayitnya. Mayit dibelokin ke kanan, nggak mungkin kan dibelok ke kiri. Mayit gimana ya ceritanya? Belokin ke kanan, belok ke kiri, nantang ini mayit. Ya, enggak. Ya, jadi apa? Dibelokin ke kanan, ya ke kanan, dibelokin ke kiri, ya ke kiri. Ini kalau sama Syekh tahkim. Seperti katifil ma'umi, seperti bocah sama ibunya, anak kecil sama ibunya diginiin. Mau dipakai baju, dudukin, diriin, begitu. Kita kalau murid sama guru tahkim, ya wala yajri hada fi syekh tabarruk. Tapi yang ini nggak jadi di dalam guru yang ngambil berkah. Kalau guru kita ngomong kita ngaji di sono, ngaji di sini, ngaji di sono, ya itu kan ngambil berkah namanya. Ini nggak terjadi. Gimana kalau ente mesti ngikutin Syekh tabarruk yang atau bilang A, yang atau bilang B, ente berselisih. Bingung, guru saya yang sono ngomong begini, guru saya yang ini ngomong begitu. Saya ngikutin yang mana? Nah, itu karena ente pakul. Nah, ente mesti punya Syekh tahkim satu. Makanya di sini disebutkan wa mahma kana qasdul muridin tabarruk dun tahkim fa kullu ma aqdal min liqa'il bisyai' wa ziyarati tabarruk bi kana ahsan. Kalau ya mahma kana qasdul muridin, bagaimanapun tujuan kita orang-orang yang berjalan di jalan Allah dengan guru yang mengambil berkah at-tabarruk, ambil berkah. Kalau ngambil berkah sama siapa aja boleh. Ambil berkah mahmakan fakulam akhir min liqa'il masyayikh wa ziyaratihim. Setiap ente banyak berjumpa dengan guru yang mengambil berkah, ente banyak berziarah dengan guru yang mengambil berkah, karena ahsan, itu lebih baik. Tapi kalau yang namanya Syekh tahkim itu satu. Nggak bisa ente jadi Syekh tahkim semua tiap ketemu guru, modelnya begini nih, guru saya tahkim. Ketemu lagi yang modelnya lagi ngikutin lagi, kacau itu ente. Pelama lomo ya, ente bisa pelama
pelangak pelongok. Kenapa? Karena seperti itu. Jadi semuanya terkait. Kalau ditemu, nah dari guru aneh di Solo ngomongnya gini, ada seperti ini. Guru aneh di Solo ngomong begini, aneh ikutin yang mana? Bener nggak? Jadi bingung, ya. JR bingung, JR Golbing. Tahu JR Golbing? Jamaah ruwet golongan bingung. Ngaji di Solo sini bingung aja jadinya. Kesian kan kayak begitu. Ya, jadi gitu. Kalau kita ambil guru berkah, gimana? Boleh ngaji, nggak ada larang. Benar nggak? Kita di sini ngambil berkah, ketemu ada majelis lain di rumah, kita ngambil berkah. Tapi itu punya syaitan, ya, satu yang membimbing ente, yang menuntut ente adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza lam yajidil murid syekhan, alaihi bimulazamat al-jidd wal ijtihad. Nah, kalau seorang murid tidak dapat guru, saya belum ketemu sama syekh tahkim yang kayak begini. Gimana ya? Saya pengen nyerahin hidup saya, ngikut apa katanya. Kita tertuntut untuk terbimbing ke jalan Allah. Ya, tapi nggak dapat. Fa'alih bimulazamat al-jidd wal ijtihad. Kata Imam Haddad, maka dia harus melazimkan bersungguh-sungguh dan berijtihad, berusaha bersungguh-sungguh, maka sidik dengan kesempurnaan kejujuran fil iltija Allah, untuk menyandarkan diri kepada Allah, berserahin Allah. Wal iftiqar ilaihi, merasa kita fakir, Allah saya fakir, saya nggak punya, ya guru aja nggak punya, lemah di hadapan Allah. Fi an yughayyib lahu man yurshidhu, minta sama Allah, mohon sama Allah, meminta sama Allah, berdoa supaya Allah ya kirimin guru yang bisa mengikatkan diri dengan gurunya. Biasanya orang kalau memang udah bertujuan di jalan Allah, dia pengen beramal soleh, niatnya tulus, niatnya baik, Allah kirimin orang-orang soleh yang membimbing dia di jalan Allah. Dikasih tahu, diingetin. Kadang-kadang ya mereka tanpa disadari gitu. Orang-orang yang baik datang ke kita. Kalau kita mintanya tulus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Fasawfa yujibuhu man yujibul muqtar. Allah akan mengabulkan siapa yang mana meminta kepada Allah. Al-muqtar itu orang yang merasa terdesak, sudah karunia jalan lain. Kita kalau dalam doa, kalau kita muqtar merasa terdesak, Allah kabul. Mentok bahasanya. Ya, kita minta ya Allah, kasih saya orang yang bisa ngebimbing saya ke jalan Allah. Kasih saya guru yang bisa bimbing saya ke jalan Allah. Itu minta dan Allah Maha mengabulkan. Nah, dari sini juga kita belajar nih, kita ngadepin kesulitan sekarang, masalah ini problema yang banyak terjadi. Udah mentok, mau ngapain? Dia mau ngapain? Dia bisa apa? Dia ngomong apa tadi dianggap salah. Terus segimana jalan yang terbaik? Jalan yang terbaik kita serahin Allah, doa, minta Allah. Mohon Allah. Begini bulan Rajab, bulan istimewa, bulan Allah. Bulan Allah bukan rahmat Allah, seluas meminta, mohon, munajat. Ya, apa kesulitan yang kita hadapi? Penyakit, virus, ekonomi, keuangan, keluarga, kita mohon minta. Dan Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Minta padaku, aku kabulkan. Bahkan dijadikan kadar kedekatan hamba dengan Allah itu terlihat dari doanya. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an. Kalau hamba bertanya di mana aku dekat, aku mengabulkan doa mereka yang meminta padaku. Jadi kadar dekatnya Allah sama hamba. Ya, kadang kita kalau merasa kita kesulitan kita merasa kita jauh dari Allah, bisa jadi kadar dekat. Di situ Allah berharap kita doa, minta pertolongan. Kadang orang kita angkuh, sombong, nggak mau doa, nggak mau minta, nggak mau ngemis, ya udah gitu. Ya, hanya perlu doa, lagi keadaan sulit nih, begini. Apa aja kita panjatin, kita mauin, kita ikhlasin. Terus. Ya, jangan putus asa. Memang kadang nggak langsung Allah kabulin, bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa. Beda orang-orang soleh punya derajat tinggi di sisi Allah. Mereka orang-orang soleh baru angkat tangan langsung dikabulin. Orang-orang soleh, orang-orang yang mulia Allah. Ya. Seperti Habib Soleh bin Muhsin Hamid, Tanggul, itu dijulukinya doanya seperti kilat menyambar, baru angkat nanti siapa? Ya, orang-orang yang mulia. Ada orang yang seminggu baru dikabulin doanya, ada yang setahun, 2 tahun, yang 10 tahun baru dikabulin. Nah itu pengantin baru, belum punya anak, baru 10 tahun.
Padahal dia doa, bukan dia doang doa, penghulunya doain, walinya doain, semuanya doain, ustadz yang hadirnya doain. Tapi belum dikasih sama Allah. Bukan sudah 10 tahun, 15 tahun ada yang baru dikasih anak. Ya, dijabahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah kabulin. Ada yang Allah nggak kabulin juga, Allah nggak kabulin nanti di hari kiamat. Mungkin karena dosanya yang begitu banyak, kesalahan yang begitu banyak, itu nggak bisa tebus dengan apapun. Cuma nanti ditebus dengan doa-doanya semasa dia hidup di dunia. Dia berdoa, dia minta, Allah belum dikabulin, Allah dikabulin hari kiamat untuk menebus dosanya. Jadi nggak ada yang sia-sia dari doa, nggak ada. Makanya saya bersedih banyakin doa, minta Allah, ngemis Allah, mohon Allah. Apapun nih kesulitan kita sekarang, apa yang lebih susah, minyak goreng itu lah, ya Allah. Mudah-mudahan minyak goreng dimudahin. Nah, berdoain sekalian, ya Allah, mudah-mudahan yang nyimpen, yang nimbun minyak goreng, tenggelam sama minyak goreng gitu. Jangan ya, jangan, biar selamat. Takutnya ketenggelam sama minyak goreng kan nimbun dia. Ya takutnya tuh minyak goreng pecah semuanya, tenggelam dia minyak goreng, bisa jadi. Ya, wallahu a'lam. Ya, kita minta Allah, apalagi doa-doa orang yang terzalim ini. Wah, masyarakat yang terzalim doanya dijawab Allah. Ya, minta. Makanya di sini disebutkan wa yasuqu ilaihi may yaqulu bi yadihi min ibadi. Nah, nanti Allah kabul itu Allah bakal jadikan ada orang yang mengambil tangannya untuk dia bisa berada di jalan Allah. Ya, guru yang bisa membimbing. Nah, ini kalau kita pahami luar biasa. Kalau ente betul-betul tulus, ikhlas, ente ngerasa saya nggak punya guru yang mentakdirkan saya, membimbing saya. Coba ya, doa minta Allah terus. Nanti Allah kirimin ada orang yang membimbing. Itu nyata ya kehidupan. Dan ente akan sadar Allah begitu besar karunia Allah, pengaruhnya Allah ke dalam hidup kita, dan kita akan sadar dan akan bertambah iman kita sama Allah. Kuatnya iman Allah, makin yakin kita Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita, memperhatikan kita. Waqad yahsibu ba'dul muridin annahu la syaikha lahu fatajiduhu yatlubu syaikh wa lahu syaikh lam yarah. Kata Imam Haddad, ada orang waqad yahsib, ada terjadi ba'dul muridin, orang-orang yang murid dia ngaji, dia belajar, dia menuntut ilmu, annahu la syaikh lahu, dia merasa saya enggak punya guru. Padahal dia ngaji, dia belajar, dia ada guruan. Ya, fatajidu yatlubu syaikh wa lahu syaikhun lam yarahu. Dia seketika itu nyari guru, padahal ada guru dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa lihat gurunya. Ada orang punya guru tapi dia nggak bisa lihat gurunya. Ya, dia nyari siapa guru saya, tapi dia nggak melihat. Padahal ada guru yurabi binadhari, di mana guru itu membimbing kita dengan pandangannya. Yura'i bi'aini inayati, dan memperhatikannya dengan pandangan perhatiannya. Wa huwa la yashkur, orang ini enggak ngerasa. Kata Imam Haddad, wa inda tanassuf ma dhahaba ila sidq, wa illa fal masyayikh al muhaqqiqun mawjudun. Ya, dan dia merasa enggak ada. Padahal kata Imam Haddad, al masyayikh al muhaqqiqun mawjudun. Banyak guru-guru yang masyayikh, guru-guru yang muhaqqiq, yang luar biasa keilmuannya. Ya, dalam bimbingannya banyak yang hebat-hebat, tapi dia nggak bisa lihat. Walakin subhana man lam yaj'al dalil ala awliyaihi illa min haitsu dalil alaihi. Nah, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kita kepada para aulia, para kekasih Allah, ya, kecuali yang Allah inginkan. Kalau Allah nggak mau sampaikan kita ke mereka, nggak bakal sampai. Nggak kenal wali, banyak orang nggak kenal wali kan? Ada orang ingkar sama wali. Mimpi Nabi, mimpi Rasul. Tahu Ustaznya ngomong, saya kemarin mimpi Rasul. Yang giliran Ustaznya dia percaya. Giliran Habib Kiai ngomong begitu dia nggak percaya, kan aneh. Jadi segala sesuatu itu mesti keluar dari Ustaznya dia. Nah, itu yang banyak orang bahaya. Ya, memang Allah nggak nunjukin. Makanya Imam Haddad dalam kitab Nasaidiyah lebih parah lagi, bilangnya luar biasa. Salah satu tanda orang mati suul khotimah itu orang nggak percaya sama wali. Nggak percaya dia sama wali, sama aulia Allah, maka kasih Allah di atas muka bumi, dia nggak percaya. Itu tanda orang mati suul khotimah. Ya, makanya saya mohon maaf, orang yang seperti ini nggak percaya wali. Mereka sebenarnya amaliannya hebat. Amaliannya hebat. Sayang aja mereka nggak percaya wali, anti maulid, anti tahlil. Kalau dia percaya wali, dia nggak anti maulid, nggak anti tahlil, saya yakin dia orang pada jadi wali.
Kok bisa mimpi? Iya, amaliannya hebat. Zuhur belum ada dia udah nyampe masjid. Buat sholatnya dijaga 5 waktu. Lah orang kita nggak percaya sama wali, nyantainya minta ampun. Ada udah ada komat, udah sholat, udah bubar, nggak nyampe ke masjid orang kita. Tentang aja begitu. Ya, maulid mah rajin. Wah, kalau maulid, masya Allah, tahlil lagi nggak pernah absen, nggak ada makanannya. Ya, gitu. Orang kita, ya, orang mereka yang memang kan nggak percaya dengan itu, makanya nggak jadi maulid. Karena nggak percaya apa maulid, nggak percaya. Kalau mereka percaya maulid dan yang lain bisa jadi. Ya, walam yusil ilaihim illa man arada an yusilu ilaihim. Mereka nggak akan sampai kepada itu semua kecuali yang Allah inginkan sampaikan mereka kepada itu semua. Ada beruntung kita yang kenal orang-orang soleh, kenal aulia, ya, kenal mereka, insya Allah benar kita dapat keberkahannya. Ini kesempurnaan. Tatimah wa idza aradta ayyuhal murid, sengaja saya baca ini. Saya pengen ini malam selesai khatimah, sisanya nanti tinggal khatimah bulan depan kita khatamin insya Allah. Ya, mudah-mudahan bulan depan kita bisa khatamin kita. Wa idza aradta ayyuhal murid min syai'in ka amran aw badalaka an tas'alahu an syai' fala yamna'uka ijlaluhu wa ta'adduhu. Nah, kita kalau punya guru, Imam Haddad, kita punya guru nih, kita pengen nanya, kita pengen minta isyarat, minta petunjuk, minta doa, kata Imam Haddad, fala yamna'uka ijlaluhu, maka jangan menghalangimu kemuliaan mereka. Artinya jangan kita nggak jaga akhlak, ya, wa ta'addub mau beradab. Kita harus menghormati kedudukannya guru, ada tempatnya kan. Ente mau nanya, ente mau ngomong, ente mau apa? Sekarang orang nggak tahu tempatnya. Ya, ada guru lagi sakit dipaksain, dipaksain itu macam-macam. Ada ustaz lagi makan, minta difoto, ustaznya lagi menanam, minta difoto, ya Allah. Agak syukur, ijlalnya jadi kurang. Ya, kehormatannya guru jadi kurang, kemuliaannya guru jadi kurang. Ya, makanya banyak orang sekarang nggak hormat sama ulama, lagi anak-anak muda sampai sekarang kurang hormat sama ulama. Nanya aja kita mesti sopan. Saya salah satu guru saya nih belum lama bilang nanya lewat SMS, lewat WhatsApp itu masih kurang ada. Kita nanya sama guru, datang guru ngomong isyarat apa nih, apa yang paling penting. Ya kalau misalkan SMS Ustaz guru saya pengen mampir silaturahmi, ya boleh, ya nggak masalah. Tapi kalau kita mau nanya yang benar. Apa sekarang murid nanya loh di Instagram, mana gini orang tunjuknya gimana? Ada lagi banyak paroki, dapat Ustaznya bingung jawabnya saya. Dan hitungnya kan bingung, nggak bisa jelasinnya bingung Ustaz. Ya warisannya mesti pakai hitung-hitungan dan sembarangan. Nah, ada. Coba Imam Haddad yang bertaduk mau antola bihi sualian. Kita mau nyari ilmu sama guru, kita mesti punya adab. Mau nanya mesti punya adab. Ya, wa tas'aluhul marrah wal marratain wa thalath. Boleh nanya sekali, 2 kali, 3 kali. Falaysa sukut an su'al wa talab min husnil adab. Bukannya diam kita nggak nanya itu husnul adab, enggak. Ya, nanya lebih bagus, tapi dengan ada. Nanyanya dengan akhlak, dengan jangan kita sembarangin guru, nanya, tapi kita nggak jaga adab, kita semua guru salah. Kedua, diam juga jangan. Ya, diam juga jangan. Tanya. Ya, tapi ada orang diamnya lebih baik daripada nanya. Ada ceritanya kalau saya beberapa bulan lalu dibahas tuh. Ada orang diem aja di depan gitu. Gurunya tiap ngaji lihat diem aja, masya Allah. Orang masya Allah diem aja. Suatu hari ini guru penasaran bisa ngomong kan orang diem aja. Tanya ini bisa ngomong nggak? Beda gagap. Bisa ngomong? Bisa Ustaz. Bisa ngomong, alhamdulillah. Ditanya nih, mau nanya kayak mau apa? Bener Ustaz, boleh nanya boleh. Bener nanya boleh. Tanya dah, Ustaz, gimana caranya kita tahu tandanya orang boleh buka puasa? Ustaz jawab, tandanya orang masuk waktu maghrib boleh buka puasa, ya terbenamnya matahari. Oh begitu Ustaz ya. Besok mikir, oh begitu Ustaz ya. Terbenamnya matahari, jadi itu pertanda kita buka puasa. Nah Ustaz, kalau tuh matahari sampai jam 12 malam kagak tenggelam, gimana bisa kita buka puasa? Kata Ustaz, kita lebih baik diam aja, nggak usah nanya. Ya sampai jam 12 malam udah malam, gimana ceritanya? Emang ada jam 12 malam matahari kagak tenggelam, namanya juga udah jam 12 malam.
Paul. Ya Allah, bisa nih guru anak Pak Ahmad, Masya Allah. Ya boleh nanya, tapi dengan harus ada. Allahumma illa an yushira alaika syekh bisukut wa ya'muruka bitarki su'al. Nah kalau Allahumma, kalau guru kita nyuruh kita diam, jangan nanya dulu ya. Misalkan ngaji nih, kita kan kayak pengajian, misalkan gak ada yang nanya. Tapi ada rapi pengajian, ada yang mau nanya, apa kan? Ya, biasanya kan ada pengajian dibuka pertanyaan. Ya, fa idza dzalika yajibu 'alaika imtithali. Maka di saat itu kita ikuti. Jangan nanya dulu. Orang kita kan enggak buru-buru, ada yang langsung gerak. Ya, maunya nanya aja. Ustaz belum selesai ngomong udah mau nanya. Ada lisan min adab ta'lim, bukan adabnya belajar. Ya, sampai selesai. Fa idza manaka syekh an amrin aw qadama 'alaika ahad, fa iyyaka an tattahimuhu. Kalau guru ngarang kita ngelakuin sesuatu, ya, atau nyuruh kita ngelakuin sesuatu, ya kita harus perhatiin, ikuti. Wa takun mu'taqidan annahu qad fa'ala ma huwa al-anfa' wal ahsan lak. Ya, yakini apa yang diperintahin itu sesuatu yang memang bermanfaat dan baik untuk kita. Wa idza waqa'a minka dhanbun wajada 'alaika syai' bisababi fabaddir bil i'tidal ilaihi min rabbik hatta yarda 'anka. Kalau kita punya dosa sama guru, dosa ini yang guru kita, ya, ada kesalahan, maka kita belum sempat minta maaf guru, segerain kita minta sampai guru kita itu ya. Kalau guru kita berkata itu kita wa idza ankarta qalba shaykhin 'alaika ka'an faqadta minhu bishru qulta ta'lafuhu aw nahwa dhalik fahadithu. Kalau kita punya guru, tentu guru udah gak senyum sama kita. Biasanya senyum, biasanya ketawa, kita baik kita senyum. Ya coba bicara, hilang gitu tatapan wajahnya. Coba bicara, ada apa guru, ada ustaz, kok saya kayaknya ini cemberutin ini gitu. Boleh kan kita hadis lebih mau gak alaka min takhawufika taghayyur qalbihi alik. Ngomongin supaya jangan sampai guru kita nggak tahu guru itu kesel mungkin marah kita. Fala'allahu taghayyur alika li syai'in ahdathathu fatuba anhu. Maka kalau ada sesuatu yang terjadi yang guru kita nggak senang, kita taubat, kita minta ampun, kita minta maaf Allah. Aula alladhi tawahhamtahu lam yakun inda syekh wa alqahu syaitan ilaika liyasu'ak bihi. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang kita melihat, guru saya mukanya nggak enak sama saya, ada apa nih ya, nggak senyum nggak apa, itu bisa jadi syaitan. Karena kalau kita bicara kita baru tahu. Kita tanya sama guru kita, Ustaz marah mana? Ada apa-apa? Ustaz kayaknya gak mana lagi pusing aja Ustaz gitu ya. Misalkan ini kan berarti kan memang Ustaznya bukan kenapa-napa, tapi syaitan yang sengaja ngorek-ngorek hati kita supaya seakan-akan kita berprasangka buruk sama guru. Tapi kalau kita bicara kata fa idza arafta anna syekh radin anka sakana qalbuka bi khilaf ma idza lam tuhaddithu wa sakana bi ma'rifati minka bi salamati jihatik. Ya, nah kalau misalkan kita udah dapetin hati, udah kita jawab, hati kita tuh tenang. Kita kalau tahu guru kita ridho sama kita enak. Ya, guru kita ridho enak. Sampai ada satu ulama bilang 70% ilmu yang berkat itu ridho syekh, ta'zim syekh. Dalam ridho kita, guru kita 70% ilmu. Kita dapat rasa ta'zim kita, rasa hormat kita sama guru. Ya, karena pada ra'ait al-murid mumtalian bi ta'zimi syekhi wa ijlalihi mujtami'an bi dhahir al-batini 'ala i'tiqadi wa imtithali wa ta'addub bi adabi fala budda an yarida sirrahu ya aw syai'an minhu in baqiya ba'dahu. Nah, kalau kita melihat ada murid yang benar-benar nih yang gurunya hormat, ta'zim, patuh, ada di hati gurunya, di hati muridnya selalu penuh cinta sama gurunya, ya, maka dia akan mewariskan rahasia daripada gurunya tersebut. Sirnya itu dapat. Bahasanya sirnya dia itu dapat. Sir gurunya artinya. En bagi ya ba'da wafati, walaupun gurunya meninggal nih, terus si murid tuh seakan-akan jadi kayak kalau bahasa kita kayak pengganti gurunya deh, yang merusin gurunya. Karena sirnya, barokah. Karena apa? Rasa ta'zimnya, rasa hormat. Kadang-kadang kita diuji. Yang namanya kita belajar kita diuji. Guru kita ya maksudnya, bukan guru kita menguji, kejadian yang menjadikan kita sultan sama guru. Akhirnya jadi ilmu kita gak berkah. Syaitan mau kita ilmu kita gak berkah.
Ya, syaitan mau ngegodain orang-orang nyari ilmu, bingung. Dia udah tahu halal haram. Ya enggak? Murid nih, orang nyari ilmu, syaitan mau godain, bingung. Dia udah tahu halal haram, gimana mau godain? Ya, dia pasti ngejauhin yang haram, jalan yang halal. Beda kan kalau sama orang di luar sana, kagak ngaji, nggak punya guru, syaitan gampang godain, udah godain aja main enak-enak yang haram, jatuh. Tapi kalau orang-orang yang ngaji ilmu ngegodainnya susah, kan gak gampang. Apa ngegodainnya jalan maksiat? Nggak mungkin. Tapi dengan apa digodain sama syaitan? Digodain sama syaitan dengan prasangka buruk yang guru. Ya, dibuat su'udzon sama guru, apa yang dilakuin. Ya, gurunya kadang-kadang suka. Padahal walaupun dia ini berprasangka baik sama guru, walaupun gurunya nggak baik, dia bakal dapetin rahasianya, dapetin keberkahan. Ya, walaupun guru salah ngaji, tapi dia tetap berprasangka baik karena ta'zim li syekh. Tapi dia nggak jatuh dalam hal yang haram, dalam hal yang buruk, tetap dia dapat. Ya, maka ada satu cerita saya pernah diceritain sama cucunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengarang kitab Sulamul Taufik. Itu menceritakan ada orang ngaji, dia minta sama satu orang, ternyata ini orang bukan orang baik, salah dia. Dia bilang, jadilah kamu guru saya bukan guru. Enggak, kamu alim, kamu ini. Ternyata apa, ini orang maksiat, di rumahnya mabuk-mabuk, sampai ada perempuan yang bukan halalnya di rumahnya, tapi dia tetap husnuzon. Dia cuma minta kesempatan untuk belajar ilmu, malah diuji, malah digodain, malah dikerjain sama nih guru, suruh bertani, suruh ngakuin rumahnya, suruh ini semua. Tapi dia ikhlas. Sampai subhanallah, dalam satu waktu ada satu walinya Allah meninggal. Ada satu aulia Allah meninggal di waktu tersebut, menggantinya belum ketemu. Maka Allah jadi seorang murid yang tulus, yang ikhlas, yang dia jujur sama Allah, dia pengen nyari ilmu benar-benar tulus karena Allah, dipilih dia jadi wali. Dipilih jadi wali, dia tahu, wah gurunya bukan guru nih, nggak boleh diikutin, ya nggak boleh digaji. Sampai dia pergi, sampai dia beri nasihat ke gurunya. Si gurunya ini minta maaf. Maafin saya ngebohongin kamu, saya kerjain kamu, nyuruh ngurusin ini, nyuruh ngurusin gitu. Dia bilang nggak apa-apa, saya udah tahu, udah tahu. Jadi orang yang luar biasa, ilmunya berkah. Sebab apa? Sebab dia punya rasa takut. Padahal murid kan diuji begitu, melihat ada hal yang gurunya lakukan. Kayak kita kan, misalkan kita ngaji nih, ya guru kita cemberut, mungkin itu enak banget, berasa tuh. Terus timbul tuh, syaitan bisikin kita tuh, supaya kita mikirnya, guru ente orangnya gitu, cemberutan, bukan orang baik, begini, wah syaitan bisikin. Akhirnya rusak perjalanannya. Ya, walaupun melihat bagaimanapun, apa yang kita lihat bisa jadi itu yang baik. Seperti cerita, Anda sering ceritain, bahwasanya Imam Muhammad bin Munkadir waktu haji 16 kali. 15 kali haji ke-16 ngajak muridnya. Pas pakai baju ihram, talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Terus ada suara jawab, la labbaik wa la sa'daik. Saya enggak manggil kamu. Dia dengar muridnya ini, kok guru saya tiap ngomong labbaik Allahumma labbaik ada suara panggilan lagi, la labbaik, saya enggak manggil kamu. Tapi dia perasaan baik sama gurunya. Tapi dia enggak kuat, dia nanya, kapan dulunya terakhir selesai amalan haji? Guru minta maaf nih, saya kepengen nanya. Apa yang kita pengen tanya? Saya penasaran nih. Saya pergi haji sama kamu, dari pertama kamu pakai baju ihram, ngucapin labbaik Allahumma labbaik, ada suara jawaban la labbaik, saya tidak manggil kamu. Senyum. Gurunya bilang, ente baru sekali dengar dia, anak udah 15 kali ya haji ya. Tapi ada nggak putus asa untuk meraih rahmat Allah. Saya lakuin ini ibadah karena gurunya orang hebat. Cuma diuji kan. Si muridnya jadi ujian buat si murid kan. Coba kalau kita kadang-kadang guru kita misalkan lagi apa misalkan lagi berdoa, guru kita terus kita nggak dengerin suaranya, nggak bakal saya kabulin doa kamu misalkan. Kita langsung jadi, wah guru saya doanya nggak kabulin, gimana saya? Begitu bahasanya kan. Ya udah langsung kan prasangkanya, gua mau ngaji udah lagi dah alasan kan gitu. Ya mah banyak kan. Kayak sekarang ini nggak usah jauh-jauh.
Melihat ada ustadz sosok alim, ya, masya Allah pengaruhnya luar biasa. Melihat ada satu aibnya, ada satu kejelekannya aja, langsung berubah kan? Banyak orang begitu. Ada orang ngaji, nah makanya ini jujur, yang ngaji coba ngelihat kebaikannya, itu namanya ngaji dengan hawa nafsu. Ente ngelihat orang sholatnya, ini orang rajin sholat, pasti ente bilang, masya Allah ini orang sholatnya hebat. Sampai ente demen beneran ya, oh masya Allah, ini orang rajin ibadahnya. Suatu hari ente ngelihat dia berbuat maksiat, kira-kira berubah nggak pikiran ente? Kita tuh ngelihatnya dengan hawa nafsu. Kita ngelihatnya dengan hawa nafsu. Coba kalau kita ngelihatnya dengan anugerah Allah, ini orang ahli ibadah, Allah kasih kelebihan. Dia sampai bisa bangun malam rajin, dia sampai ngaji khatam Qur'annya, khatam. Kita ngaji nggak khatam-khatam, kan dia berarti dikasih kelebihan sama Allah, itu anugerah. Andai Allah beri kekurangan juga buat dia, itu nggak jadi pandangan buruk di mata dia. Ya orang manusia, bukan nabi, nabi maksum, nggak ngelakuin kesalahan. Kalau kita manusia tempatnya salah ya bisa wajar. Ya sama kayak kita mandang, misalnya turian dan cucunya nabi, Habib nih. Oh, bulan anaknya kiai, masya Allah. Tapi dia ngelakuin satu aja kesalahan, langsung berubah pikirannya. Wah, kalau benar ada orang begitu, itu kita pandang dengan hawa nafsu. Tapi coba kalau kita mandangnya dengan anugerahnya anak kiai, orang soleh, dia memang mungkin ngelakuin kesalahan dan gelincir. Oh, ini apalagi durian nabi, darah dagingnya nabi, dia ngelakuin kesalahan, mungkin dia tergelincir. Tapi di dalam jiwanya ada darah nabi. Ya, bisa jadi Allah berikan hidayah buat kita nggak tahu. Nah, itu pandangan orang yang mandang dengan karunia Allah. Kalau kita kan kadang-kadang suka begitu. Ya, kadang kita suka begitu. Kayak gini misalkan contoh orang bulan Ramadan. Kita kalau bulan Ramadan nih, kalau udah waktunya buka, girang apa enggak? Girang kan? Kita mau girangnya, kita girang. Ada orang soleh nggak girang. Ada orang soleh dia buka puasa tapi biasanya. Kenapa? Dia ngerasa biasa. Jadi yang kegiran karena selesai itu waktu di mana Allah memuliakan dia. Sampai yang bau harumnya mulutnya aja di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kuis, itu kan anugerah buat dia. Kalau kita mau girang mau buka puasa, girang bener. Alhamdulillah. Gak ada. Begini kayak dia coba tadi dikit ya. Sampai request minta adzan maghrib ya. Kita kalau orang soleh enggak. Mereka tuh kalau sujud itu seakan-akan mereka nggak mau bangkit dari sujudnya. Kenapa? Karena ngerasa nikmat, anugerah, pemberian Allah. Gak semua orang dikasih anugerah bisa ibadah. Gak semua orang dikasih anugerah bisa sujud sama Allah, bisa taat sama Allah. Nah seperti inilah kita mesti mandang orang. Bukan hanya guru aja, siapapun kita memandang sekali lagi kepada guru yang ngajarin kita ilmu, yang ngasih kita manfaat, yang ngasih kita faedah. Ya itu kita harus pandang dengan pandangan yang baik. Mudah-mudahan Allah jaga guru kita semua, dan kita juga kasih keberkahan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini ada pesan-pesan terakhir Imam Haddad, coba kita bahas, mudah-mudahan bisa kita baca bulan depan, kita khatam. Jadi besok lebaran kita baca kitab baru. Ya insya Allah ya baca kitab baru 4 tahun nih kitabnya doang. Saya mau ganti, kepengennya naik Nasruddinnya. Ya kurang lebih kebetulan segini. Kalau di 4 tahun berarti Nasruddinnya 30 tahun kan. Ngaji sebulan sekali gitu ya. Bisa deh. Ayo, insya Allah mudah-mudahan panjang umur sehat afiat. Kita surat Fatihah minta Allah khususnya untuk orang tua kita yang sudah ada Studiowati, keluarga besar Miftahul Jannah, semua yang hadir, semua yang begitu semangat, begitu istiqamah. Juga kita doakan juga biniat syifa buat yang sakit semua yang akan dinyatakan kesembuhan. Saudara kita musibah bala semua diangkat oleh Allah. Yang khusus kita baca Fatihah untuk arwah Ki Haji Asep Najmuddin. Allah itu Syahrul Rahman, dan Allah merahmatinya, jadikan kemuliaan surganya Allah. Dan juga untuk santri di Kerawang itu ya, pondoknya kebakaran. Yang mudah-mudahan Allah merahmati itu. Mereka orang-orang yang mati syahid dalam menghafal Al-Quran dan belajar ilmu, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Jadi saksikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ala hadhihi wa li kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.
Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.